Yo, halo, balik lagi bersama kami, Dark Rastis. Dan selamat datang di segmen Alur Film, di mana pada kesempatan kali ini gua akan menceritakan sebuah pengalaman mengerikan para turis di negeri Gajah Putih. Kebahagiaan yang harusnya dirasakan justru membuat mereka malah terjerat semakin dalam ke dunia supranatural dan mengharuskan mereka berhadapan dengan sesosok makhluk astral. Udah dah, nggak perlu banyak ngangak-ngongok lagi, langsung aja masuk ke ceritanya. Bangkok, Thailand. Di antara keramaian dan rutinitas setiap masyarakat di sana, seorang turis wanita Amerika panik ketakutan berlari meminta pertolongan. Ia terjebak di sebuah gang buntu dan pasrah akan keadaan yang terjadi kepadanya. Beberapa masa setelah tragedi tersebut, Thailand kembali didatangi sepasang turis lain bernama Julie dan kekasihnya, Jim. Mereka nampak bahagia, diantar oleh seorang supir bernama Gogo menuju ke hotel yang dituju. Gogo menjelaskan kalau Thailand memiliki kebiasaan membuat rumah hantu, memberikan persembahan untuk para hantu agar tidak masuk ke dalam rumah atau tempat tinggal orang lain. Setelah mengistirahatkan diri sejenak, Julie dan Jim berkeliling menikmati negeri Gajah Putih diantar oleh Gogo. Dalam tur mereka di kota Bangkok, pemandangan Julie tertuju ke rumah-rumah hantu yang terletak di pinggir jalan. Ia nampak penasaran dan terobsesi dengan benda keramat tersebut, lalu mengambil banyak gambar dari sana. Meski merasa aneh dengan salah satu rumah hantu tersebut, juga oleh seseorang yang mengagetkannya, Julie dan Jim terus melanjutkan tur mereka. Jim juga akhirnya melamar Julie setelah 9 tahun berpacaran. Gogo masih setia menjadi pemandu mereka berdua, mengantar pulang ke hotel dan bertemu dengan turis lain bernama Robert dan Bill. Setelah merayakan momen lamaran, Julie dan Jim kembali menemui Robert. Mereka menikmati bir, kemudian pergi ke tempat hiburan bersama-sama. Robert mengajak Jim masuk ke Living Dolls sambil digerayangi atau diraba-raba sama wanita di sana. Sementara Bill yang nampak sangat menyukai Julie menunggu mereka di luar. Dari tempat itu Robert kembali mengajak mereka pergi keluar kota Bangkok menuju ke sebuah pedesaan untuk melihat rumah hantu yang sangat disukai oleh Julie. Tibalah mereka di sebuah pemakaman rumah hantu. Wilayah ini merupakan tempat pembuangan rumah hantu. Rumah-rumah yang tidak lagi dirawat atau rusak akan dibuang dan dibiarkan begitu saja di sini. Tanpa diketahui Julie, nyatanya semalam Bill sempat mengambil shell miliknya. Kemudian Robert membantu Bill untuk mengikatnya di miniatur rumah hantu. Robert juga memaksa Julie mengambil benda tersebut, kemudian kabur meninggalkan mereka di sana. Hari pertama, perjalanan tur yang seharusnya membuat mereka berdua bahagia malah menjadi bencana. Pertunangan yang juga baru dilakukan harus runtuh sebab perilaku Jim bersama wanita pelacur semalam. Semuanya membuat mereka terjebak di pedesaan antah berantah. Pandangan Julie juga terselimuti hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh Jim sendiri. Ia terus merasa ketakutan dengan suara dan suasana seram di sekitarnya. Beruntung, Gogo berhasil menghubungi Jim dan segera menjemput mereka. Ia segera membawa Julie ke kampung halamannya. Gogo tahu yang dibutuhkan Julie bukanlah klinik atau rumah sakit, melainkan seorang ahli dalam bidang kesetanan. Dia adalah Ming Mao, seorang dukun yang akan membantu Julie. Kini tubuh Julie telah menjadi rumah bagi sesosok setan bernama Watabe. Orang-orang pedesaan Gogo tahu kalau Watabe merupakan sesosok setan Jepang yang menikahi pria Thailand dan mati terbakar, membawa penderitaan di pernikahannya. Tadinya Watabe tinggal di rumah hantu yang sebelumnya ditunjukkan oleh Robert.
Namun setelah bertahun-tahun, Robert datang membuat Julie menjadi wadah baru setan Watabe. Oleh sebab itu, Gogo memanggil seorang biksu sakti untuk mengusir setan Watabe dari dalam tubuh Julie. Dia akan mendoakan tubuh Julie, memberikan jimat untuk melindunginya. Malam ini berhasil dilewati Julie. Meski ia terus disetani Watabe, namun biksu bersama Ming Mao berhasil membuatnya merasa lebih baik. Meski belum sepenuhnya sembuh, Julie diizinkan pulang bersama Jim dan Jojo. Para penduduk juga segera melakukan pemberkatan di rumah hantu bersama-sama agar mereka tidak diganggu oleh setan lain. Hari kedua, cuma Gogo yang bisa dipercaya oleh Jim. Sekembalinya mereka berdua, Julie menceritakan kalau dirinya melihat dan memimpikan seorang wanita mengerikan. Wajahnya memiliki luka bakar dengan raut yang sangat marah. Buruknya lagi, Julie merasa kalau setan itu menginginkan jiwanya untuk dibawa. Semua kejadian malam tadi merupakan kesalahan Robert dan Bill. Jim begitu murka setelah mengetahui rencana mereka berdua adalah menjebak kekasihnya mendapatkan penderitaan lewat setan. Namun Julie berusaha menenangkan Jim. Ia mengaku kalau semua adalah kesalahannya sendiri, dan untuk menebus hal tersebut, Julie akan memberikan hadiah untuknya. Selagi Julie di kamar, Jim menuju resepsionis untuk mendapatkan info Robert dan Bill. Nyatanya mereka berdua sudah pergi meninggalkan hotel bersama seorang wanita. Sementara Julie, ia melepas semua jimat dari biksu sebelum membersihkan dirinya. Keputusan itu membuatnya terus diteror keadaan menakutkan. Listrik di hotel tempat tinggalnya padam. Kemudian Julie menelusuri lorong menggunakan sebuah senter dan pindah ke tempat berbeda. Di sana Julie kembali bertemu dengan setan Watabe yang terus menggentayanginya. Beruntung Jim segera kembali, menyadarkan Julie dan membawanya ke rumah sakit. Dokter yang menangani Julie pernah mendapatkan pasien serupa, tapi pasien itu baru banget sembuh dan pergi ke bandara bersama kedua teman prianya untuk kembali ke Inggris. Jim tahu nih kalau dua dari mereka adalah Robert dan Bill. Ia pun segera memanggil Jojo, memberikan ciuman perpisahan ke Julie untuk mengejar mereka di bandara. Beruntung, Jim masih sempat mengejar Bill. Ia juga bertemu dengan Robert bersama wanita yang tadi di awal film. Dialah wanita yang menjadi akar dari segala permasalahan. Meski Jim nampak tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Bill masih ingin membantu dengan memberikannya sebuah alamat untuk menyembuhkan Julie. Bill juga sempat memperingati Jim kalau waktu yang tersisa untuknya tinggal 36 jam. Entah apa maksud Bill. Ia hanya menuruti peringatan tersebut dan segera menuju ke sana bersama Gogo. Inilah tempat yang dimaksud Bill. Jim akan menemui seseorang bernama Reno untuk membantunya. Itulah dia, Reno. Meski seorang germo, dia tahu kalau Julie saat ini sedang dikutuk. Dan satu-satunya cara menyelamatkan Julie, Jim harus bersedia mencari tumbal wanita lain untuk mentransfer roh tersebut dari tubuh kekasihnya agar ia tetap hidup, seperti yang dilakukan Robert dan Bill kepada mereka sebelumnya. Sekembalinya Jim dari sana, Julie secara tiba-tiba kembali digentayangi Watabe. Ia tidak ingin melihat kekasihnya terus menderita. Jim pun melaksanakan perintah Reno. Seorang diri ia pergi ke Bangkok mencari tumbal menggunakan para turis untuk menyelamatkan Julie. Namun hal tersebut bertentangan dengan prinsip kebaikan Jim. Ia tidak mau orang lain merasakan penderitaan. Jim memutuskan kembali ke rumah sakit, membangunkan Julie, mencuri beberapa obat, dan membawanya kabur dari sana dibantu Gogo. Ia memiliki ide yang lebih baik. Jim kembali menerobos masuk ke markas Reno, memaksa ia untuk membawanya bertemu dengan dukun sakti demi menyembuhkan Julie.
Tapi ada harga mahal yang harus dibayar Jim, karena waktu yang tersisa tinggal 1 hari sebelum setan Watabe membawa Julie ke alam baka. 1 malam lagi telah berlalu. Keadaan Julie semakin parah. Semua ketakutan yang telah terjadi membuat ia ingin segera mengakhiri hidupnya sendiri. Ditambah, Julie terus melihat sosok setan Watabe. Beruntung obat curian Jim berhasil kembali menenangkan Julie. Namun usaha tersebut tidak bertahan terlalu lama. Julie kembali digentayangi setan bocah yang tewas tepat di hadapan mereka sebab mengalami kecelakaan, membuat Julie masuk ke dalam hutan dan tidak ada yang menyadari hal tersebut. Tanpa disengaja, Julie sampai ke sebuah tempat pemakaman. Setan Watabe berada tepat melayang di belakangnya. Jim, Gogo juga Reno segera mengejar. Ia semakin sekarat dan harus diberi tindakan. Setelah beberapa jam berlari menembus hutan, mereka harus melewati danau untuk menemui dukun sakti. Tibalah mereka di tempat yang bahkan penduduk pribumi pun sama sekali tidak ingin ke sana. Waktu juga hampir habis. Si dukun sakti sudah mengetahui maksud kedatangan Julie. Ketika Jim sudah berada di dalam, ia harus menghadapi apapun yang ada di sana. Beruntung ada Gogo. Ia membantunya untuk melakukan negosiasi. Setelah melepaskan benda berharga bagi Jim yang berupa cincin pertunangan mereka, dukun sakti memulai ritual bersama kedua ajudannya. Mantra demi mantra terkomat-kamit lewat mulut si dukun. Ritual tersebut membuat Watabe terbakar keluar dari tubuh Julie, menunjukkan fisik aslinya. Tidak ada yang bisa melawan kecuali Jim harus rela membuat pengorbanan menggunakan sepotong daging dan darah dari tubuhnya. Dukun sakti kembali sadarkan diri melawan Watabe. Ia berhasil melempar setan itu masuk kembali ke rumah hantu. Semua telah berakhir. Julie terbebas dari rasukan setan Watabe. Reno pun langsung mengajak mereka untuk merayakannya bersama-sama. Gogo, satu-satunya orang yang sedari awal sangat berjasa bagi Julie dan Jim. Tetapi mereka harus segera pulang untuk merencanakan pernikahan. Gogo juga kembali menjadi pemandu para turis di kota Bangkok, membawa mereka untuk menikmati setiap keindahan di negeri Gajah Putih, lalu melanjutkan hidupnya yang menyeramkan. Kemudian film pun selesai. Sebenarnya tuh udah sering dikasih tahu orang-orang kayak begini. Jangan main-main dah sama yang namanya benda-benda keramat, kepercayaan-kepercayaan orang di negeri mereka sendiri, atau malah nantang-nantangin hal yang gak bisa dijelasin pakai logika. Udah gitu loh, sewajarnya aja. Hormatin setiap kebudayaan maupun pantangan beserta kepercayaan orang lain, terlebih di negara yang berbeda. Dah gitu aja, aman hidup lu. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah setia nikmatin konten kami. Seperti biasa, kami kembali berharap semoga hari-hari yang kalian jalani jadi menyeramkan.